Oke, Oke, boleh dari Kak John perkenalan dulu, mulai dari nama, asal universitas, jurusan, tahun kelulusan, dan posisinya sekarang sebagai apa? oke. Nama saya Jonsung. Untuk jabatan lalu universitas saya merupakan lulusan dari Univ Kuikianggi, jurusan Administrasi Bisnis. Lulus tahun 2022. Udah kan Oke, ya? iya, thank you Kak John. Tapi tadi agak terpotong pas di bagian posisinya, tadi posisinya sebagai apa? Channel Delivery System Specialist. Oke, siap, thank you Kak. Buat pertanyaan selanjutnya, bagaimana, kan Kak John sebelumnya mengikuti Professional Development Program di Bank Mega ya. Nah, bagaimana Kak John bisa mendapatkan manajemen trainee di sana dan bagaimana proses seleksinya? Oke, jadi pertama-tama itu saya dapat info lowongannya dari teman dulu. Terus proses seleksinya waktu itu awal-awal kita disuruh isi link Google Drive, daftar biasa standar lah. Terus beberapa hari kemudian kita dikumpulin di pooling di satu Zoom, terus di sana dikasih soal-soal latihan. Terus yang lulus dari soal latihan tersebut lanjut ke interview satu ke HR. Setelah lulus interview HR, interview ke user, terus oh ya sebelum interview user berarti interview HR dulu, terus ada tes psikologi, interview user, baru setelah itu udah dinyatakan masuk. Oke, siap, thank you Kak. Next, apa aja nih yang menjadi faktor pertimbangan Kak John saat memilih pekerjaan? Oke, kalau milih pekerjaan ya, faktor pertimbangan saya itu sebenarnya yang terpenting itu kesempatan belajar sih ya. Jadi ini saya dapat belajar dari tulisan seseorang di Quora gitu. Saya lupa sumbernya di mana. Cuman intinya di bidang IT itu dia jelasin khususnya untuk developer ini kebagi jadi dua tipe pekerjaan katanya tuh. Ada yang jadi tukang bangunan, ada yang jadi tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih ini maksudnya yang kayak lebih ke monitoring, yang ada cacat, ada bug dibetulin, atau ada yang tukang bangunan yang ngebangun build aplikasi dari scratch gitu. Saya condong lebih prefer ke yang tukang bangunan, soalnya pengalaman yang didapat ya lebih oke lah dan cocok juga untuk profile saya yang bukan apa yang non IT sih. Begitu. Oke, thank you Kak. Next, bagaimana Kak John mendeskripsikan pengalaman Kak John selama menjalani Professional Development Program di Bank Mega? Ya intinya di sana seru sih, banyak dalam 6 bulan terakhir itu kita dapat kesempatan belajar yang banyak gitu. Dan apa ya, senang juga sih, jujur senang aja gitu kayak untuk pertama kalinya ngerasain belajar tapi dibayar gitu. Terus dapat kerja dan ya oke lah semuanya dari apa ya pelaksana programnya, tutornya, mentornya semua juga komit. Jadi oke lah, itu pengalaman kesan yang baik lah. Oke, thank you Kak John. Selanjutnya nih, bagaimana training ataupun pelatihan yang Kak John terima selama menjalani program Professional Development Program ini? Oke, jadi trainingnya ya pertama-tama waktu masuk kita dikasih materi dasar perbankan dulu. Terus setelah itu masuk ke materi general IT, lulus dari general IT itu ada ujian. Setelah ujian itu kalau dinyatakan lulus, kita masuk ke penggolongan jurusan masing-masing. Jadi untuk professional development program ini jadi sebenarnya namanya itu adalah ITDP. Jadi IT development program. Jadi di ITDP ini ada kebagi jadi 3 stream, ada application developer, ada data science sama
IT infra gitu. Jadi setelah general IT tersebut kita masuk ke stream kita masing-masing. Kalau saya masuk ke bagian app dev gitu. Perlu dijelasin lagi di dalam app devnya ada ngapain aja gitu. Oh, boleh Kak, boleh. Tapi kayak sekilas aja gitu. Kilas aja ya. Ya. Alurnya kurang lebih sekilas sih. Kalau di sana kita dimulai dari belajarin backend dulu sih. Jadi dari belajarin database, terus kita belajar bahasa untuk backend, bikin API. Setelah itu baru mulai masuk ke web. Dari selesai web baru kita masuk belajar mobile gitu sih. Oke, thank you Kak John. Tadi kan setelah lulus dari ITDP ini, Kak John sudah menjadi Channel Delivery System Specialist ya. Nah, apa Ya. aja tugas utama dan responsibility Kak John dalam posisi tersebut? Singkatnya sih bikin-bikin website sih, bikin-bikin website, aplikasi gitu sih. Yang berhubungan dengan channeling, menghubungkan orang-orang bisa internal perusahaan ataupun ke eksternal, kurang lebih begitu. Oke, thank you Kak John. Next, apa aja yang Kak John sukai maupun kurang sukai selama menjalani program ITDP tadi? Yang disukai pastinya itu sih ada kesempatan belajar yang benar-benar oke lah dan disediakan mentor gitu kan ya. Jadi cepat. Kita kalau bingung-bingung tuh ada mentor, ada orang yang bisa ditanya. Kurang lebih itu sih. Kalau yang nggak sukanya ya, jujur aja agak susah sih, agak agak bias kalau ngomong nggak sukanya gimana. Soalnya hmm, apa ya? Ya paling capek aja sih. Tapi capeknya juga capek-capek, modelan capek-capek positif gitu. Jadi kayak gak terlalu lah, no issue lah. Yang paling jauh sih, jauh dari rumah. Udah itu aja lah. Oke, thank you Kak John. Next nih, kita bakal bahas tentang gaji. Apakah gaji yang Kak John terima saat menjalani program ITDP itu sudah sesuai dengan ekspektasi? Kira-kira boleh nggak tuh di-spill kisarannya sama benefit dan tunjangan yang Kak John terima? Nah, ini yang untuk jawaban apa pertanyaan gaji ini saya jujur aja agak bingung ya. Contoh jawaban orang lain nggak? Dia kayak kisaran maksudnya kisaran gimana gitu. Mm-mm. Kalau kalau misalnya orang lain tuh kalau misalnya dia dibolehin sama perusahaannya dia kayak nyebut aja gitu kan misalnya dari range 6 sampai 8. Kalau misalnya confidential Kak John Hmm? kayak bisa nyebutin aja misalnya di atas UMR atau apa gitu mungkin Kak. Oke, oke. Ya, saya agak ngeri sih. Di atas UMR aja lah ya, biar aman lah. Oke Kak, oke siap. Terus kan setelah lulus dari program ITDP ini kira-kira gimana tuh Kak gajinya? Apakah sesuai dengan ekspektasi juga atau malah kurang Iya, sesuai? sesuai kok, sesuai. 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 Oke, terus apa aja benefit dan tunjangan yang Kak John terima? Benefit tunjangan sih standar ya, standar pegawai kayak makan, transport, ya gitu-gitulah, standar sih. Oke, thank you Kak John. Next, mengenai jenjang karir, itu di Bank Mega bagaimana ya Kak? Apa aja yang misalnya dibutuhkan buat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi? Waduh, itu saya belum belum ini sih, belum cari tahu sih kalau akhirnya. Jujur aja saya memang fokusnya waktu pengen masuk sini tuh pengen 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 belajar aja sih fokusnya sih karena apa ya kayak gaji tunjangan gitu-gitu saya nggak gitu peduli waktu awal masuk ke sini sih begitu. Oke, oke siap Kak. Next pertanyaan terakhir. Hmm. Kira-kira nih saran-saran apa aja yang bisa Kak John berikan kepada para fresh graduate maupun kepada yang masih berstatus mahasiswa yang mau apply di program ITDP di Bank Mega ini? Hmm. Intinya ya yang pertama sih pede aja coba aja daftar dulu jangan tunggu siap kadang kalau saya lihat ada orang beberapa mau daftar kerja tunggu siap tunggu jago dulu ya gimana ya
susah sih kalau belajar sendiri jago. Memang kita pada dasarnya butuh mentor dan butuh pengalaman real project yang ya itu struggle-struggle saat project itu sih yang bikin kita bisa bertumbuh. Itu aja sih. Oke, thank you Kak John. Aku izin stop record.